Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis mulia ini membuka pintu cahaya terhadap hakikat pandangan Allah terhadap hambanya. Firman-Nya, yang tercermin dalam riwayat dari Abu Hurairah, menegaskan bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan fisik atau kekayaan materi, melainkan pada keadaan hati dan amal perbuatan. Dengan mendalamnya makna hadis ini, kita dapat merenung tentang signifikansi dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Allah, Sang Pencipta, menciptakan manusia dengan keberagaman dalam bentuk, warna kulit, dan harta benda. Meskipun demikian, hadis ini mengingatkan kita bahwa keberagaman tersebut bukanlah patokan utama dalam pandangannya. Allah Maha mengetahui bahwa penampilan luar hanyalah kulit yang melingkupi esensi yang lebih mendalam yaitu hati dan amal perbuatan. Sifat hati yang disorot dalam hadis ini mencakup segala aspek kebaikan dan keburukan yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah hati yang bersih, tulus, dan penuh keimanan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata Allah daripada penampilan fisik yang memukau. Kedalaman perasaan, keikhlasan, dan ketakwaan adalah parameter utama yang menjadi fokus pandangannya. Namun demikian, hati yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual semata. Ia juga mencerminkan niat dan motivasi di balik setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kebaikan hati tercermin dalam perbuatan baik yang dilakukan, dan sebaliknya, keburukan hati dapat mempengaruhi tindakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Allah menilai manusia berdasarkan perpaduan antara keadaan hati dan amal perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks sosial dan budaya, hadis ini memberikan pelajaran berharga untuk menghindari prasangka berdasarkan penampilan atau status materi. Islam menegaskan bahwa tidak ada superioritas yang mendasar pada satu golongan sosial atau penampilan fisik tertentu. Semua manusia dianggap setara di hadapan Allah, dan keadilannya mengukur nilai sejati seseorang berdasarkan hati yang tulus dan amal perbuatan yang baik. Keberagaman dalam masyarakat menjadi lebih berharga ketika pandangan ini diterapkan. Tidak ada lagi ruang untuk diskriminasi berdasarkan penampilan atau lapisan sosial. Sebaliknya, nilai-nilai moral dan keberlanjutan perbuatan baik menjadi ukuran utama dalam menilai integritas seseorang. Hadis ini mengajak umat manusia untuk memandang setiap individu dengan mata hati, melepaskan stereotip yang tidak adil, dan membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Ketika hadis ini disematkan dalam kehidupan sehari-hari, tampak jelas bahwa pandangan Allah yang melihat hati dan amal perbuatan membuka ruang bagi pertumbuhan pribadi yang lebih bermakna. Keindahan seseorang tidak terletak pada seberapa tampan atau cantik secara fisik, melainkan pada kedalaman spiritual dan moral yang mereka miliki. Ini mendorong manusia untuk mengeksplorasi potensi kebaikan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Selanjutnya, hadis ini mengajarkan pentingnya introspeksi diri dan perbaikan hati sebagai bentuk ibadah yang sejati. Seseorang dapat bertanya pada diri sendiri, apakah hatiku bersih dari prasangka dan kebencian? Apakah amal perbuatan yang saya lakukan bermuara dari niat yang tulus dan ikhlas? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, setiap individu dapat memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Seiring dengan itu, hadis ini juga memberikan pencerahan terkait konsep keadilan sosial dalam Islam. Masyarakat yang adil dan berkeadilan tidak hanya melihat keberhasilan dan kemajuan dari sudut pandang materi, tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika. Ini mendorong terbentuknya sistem sosial yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada perkembangan karakter dan kesejahteraan sosial. Penerapan nilai-nilai hadis ini dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan dampak positif terhadap hubungan antar individu. Dengan melihat ke dalam hati dan amal perbuatan, manusia dapat lebih memahami satu sama lain. Toleransi, saling menghormati, dan kerjasama menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya. Kita juga dapat memahami bahwa hadis ini menciptakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tindakan nyata. Bersedekah, menolong sesama, dan berbuat baik adalah bentuk ibadah yang mencerminkan keadaan hati yang baik. Dengan merangkul nilai-nilai ini, seseorang dapat mengalami pertumbuhan spiritual yang nyata dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagai penutup,
Hadis ini adalah panggilan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Melihat ke dalam hati dan merawatnya dengan baik, memperbaiki niat dan amal perbuatan, serta menghargai nilai-nilai moral dalam interaksi sosial, adalah langkah-langkah menuju kedekatan dengan Allah. Dalam keberagaman yang Allah ciptakan, hadis ini menjadi pemandu yang menyinari jalan bagi setiap individu yang berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuknya.